Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, serta kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan video pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Ulun Niyati. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Suko Jember 3, Kecamatan Jembuk, Kabupaten Jember. Serta saya sebagai mahasiswa PPG Transformasi PAI dalam jabatan B3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 2554011111365. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN di kelas 3 dengan materi pembelajaran berbakti kepada kedua orang tua dengan menggunakan pendekatan berbasis teknologi atau TIPEK. Selamat menyaksikan. Sudah siap belajar? Persiapan situ aja ya. Hadap berdoa. Seperti biasanya, sebelum pelajaran dimulai, kita menyanyikan satu lagu wajib nasional. Lagu apa? Ya, ayo. 1, 2, 3. Sebelum pelajaran dimulai, guru absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Iya. Mas tahu ya, kenapa? Sakit. Sakit ya. Yang hari ini masuk semua sehat ya? Kelas 3. Kelas 3 hari ini apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 3 hari ini semuanya guru hari ini apa kabar? Baik. Siapa membimbing kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami hebat, kami berakhlak. Oke, bagus. Ternyata hari ini anak-anak semangat semua. Guru lihat semuanya
bab 3 ya. Bukunya dibuka. Tentang perilaku terpuji ya. Oke. Sekarang Bu Guru mau tanya sama anak-anak. Siapa yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah dibantu oleh orang tua atau mungkin kakek nenek yang ada di rumahnya? Siapa? Sudah, perhatikan Bu Guru. Fokus ke Bu Guru dulu ya. Coba Bu Guru mau tanya, siapa yang tadi pagi dibantu oleh orang tua sebelum berangkat sekolah? Katanya kakek atau neneknya? Masa tidak? Kan ada kakek nenek di rumah. Kalau Mbak Talita? Iya, kok nggak angkat tangan? Coba, maksudnya seperti ini nak. Anak-anak kan pasti sebelum berangkat ke sekolah itu kan ada yang menyiapkan makan, ada yang menyiapkan bekal, mungkin ada yang menyiapkan keperluan sekolahnya anak-anak. Itu anak-anak dibantu oleh orang tua enggak? Dibantu ya. Jarang sekali kalau kita melakukan semuanya sendiri. Soalnya kan masih belum bisa ya. Pasti kita setiap hari masih merepotkan, masih melibatkan orang tua kita dalam keseharian kita. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Orang tuanya sudah tidak lengkap ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara berbakti kepada orang tua. Bagaimana sih ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua dan apa sih hikmah atau manfaat kalau kita berbakti kepada orang tua? Paham ya? Ya. Anda bisa melihat gambar yang ada. Coba sekarang Bu Guru mau tanya lagi. Coba pikirkan apa yang kamu rasakan ketika orang tua sudah bekerja keras untukmu, lalu kamu tidak membantu mereka di rumah. Coba pikirkan. Oke. Tutup mata kalian sejenak. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan orang tua kita sudah bekerja untuk kita. Ibu kita sudah membantu segala kebutuhan kita, ya. Dan kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk membalas jasa budi mereka? Oke, sudah bisa membayangkan wajah orang tua? Sudah. Orang tua kalian ketika kerja, mungkin ibu kalian juga ada yang kerja, bayangkan wajah mereka, lelahnya mereka, capeknya mereka dalam menjalani aktivitas bekerja. Ada enggak? Kalau ada bagus berarti ya. Contoh lagi, misal anak-anak berangkat ke sekolah, cium tangan orang tua ya, dicium tangannya. Itu juga salah satu bentuk kita berbakti kepada orang tua. Terus termasuk ketika misal ada orang yang orang tua kita sedang duduk di bawah, misalkan kita lewat di depannya, apa yang harus kita lakukan? Permisi dengan cara menundukkan badan ini ya. Ini bukan hanya untuk orang tua kita saja, tapi semua orang yang usianya lebih tua dari kita ya. Itu adalah salah satu cara kita menghormati orang tua ya. Sekarang kita menyaksikan video edukasi tentang berbakti kepada orang tua. Diperhatikan ya. Tidak usah rame, dengarkan, apa diperhatikan.
bisa bangun mandi sendiri dan lain sebagainya. Kira-kira kalau anak-anak diberi satu cara untuk bisa membahagiakan orang tua, apa yang akan anak-anak lakukan? Pak, saya anak kalau di rumah itu biasanya membantu orang tua nggak? Membantu. Apa yang anak-anak lakukan? Menyapu, habis itu iya, membersihkan tempat tidur. Masak David? Masak apa kamu? Masak telur bisa. Kalau bisa masak berarti bagus itu, pinter. Nah, di rumah banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh ibu ya, biasanya ya. Anak-anak itu bisa melakukan satu atau dua hal untuk meringankan, salah satunya kayak tadi menyapu, mungkin menyiram halaman, menyiram tanaman, halamannya itu disiram supaya tidak berdebu. Atau mungkin anak-anak misalkan setiap pulang sekolah, perlengkapan sekolah harus diletakkan di tempatnya. Tas tempatnya di mana, baju tempatnya di mana, sepatu tempatnya di mana. Jangan berantakan. Kalau misalkan sekarang guru minta anak-anak menulis satu hal. Apa yang akan anak lakukan kepada orang tua ketika di rumah setelah menyaksikan video tadi? Tulis ya. Habis itu ditempel. Bukunya nanti ini ya. Ini sebagai buahnya ini. Nah, yuk.
dari laptop ini ya. Nanti setiap anak mengerjakan satu soal. Jadi nanti anak-anak baca soalnya, kemudian anak-anak pilih, ini pilihan ganda. Nanti kalau jawabannya benar akan ada centang, tapi kalau sekolah akan silang. Ya. Oke, bisa? Nah, ini kan ada 11 anak yang masuk. Ya, pas ya soalnya. Ayo, siapa dulu yang mau maju? Urut ya, batasnya ya. Ayo, batasnya maju. Kursornya. Nah, dipaskan nomor 1. Berbakti apa jawabannya? A, B, C, apa D? A, coba dipaskan, ini dipaskan di A. Wow, jawabannya benar, tepuk tangan. Atasnya. Soal nomor 2 Vera. Ya, Nana, bagaimana, sudah paham ya dengan materi hari ini? Bisa dicerna ya? Bisa dipahami ya? Seru nggak pembelajaran hari ini? Jadi berbuat baik atau berbakti kepada orang tua adalah kewajiban kita sebagai anak ya. Ke ayah atau ke ibu sama saja ya. Baik. Oke. Setelah pembelajaran hari ini anak-anak sudah punya rancangan nggak di rumah nanti mau berbuat apa ke orang tua? Mulai hari ini Ibu harap anak-anak bisa banyak membantu orang tua gitu